Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak keren kelas 5B SD Negeri Purwosari, Kecamatan Baturaden. Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, yuk belajar bersama Bu Fitri pembelajaran hari ini. Yang perlu disiapkan 1. Buku putih, 2. Alat tulis, dan 3 adalah lembar kerjamu. Silakan kamu buka halaman 109, evaluasi subtema 3. Nah, hari ini adalah hari pertama belajar bersama Bu Fitri ya. Perhatikan baik-baik, Bu Fitri sudah mempersiapkan rangkuman materi, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Ini merupakan rangkuman materi pembelajaran jarak jauh kelas 5. Untuk hari ini perhatikan baik-baik. Yang perlu kamu persiapkan itu lembar kerjamu. Nah, jika nanti Bu Fitri menyebutkan untuk materi PPKN, silahkan kamu mengerjakan nomor 1 sampai nomor 5 dan seterusnya. Perhatikan dulu penjelasannya dan di situ ada jawabannya. Bisa dipahami? Jika bisa dipahami, yuk belajar bersama. Oh ya, untuk penulisannya silakan hanya menuliskan pilihan gandanya saja, tidak perlu menggunakan soalnya. Bisa dipahami ya? Yuk, PPKN nomor 1 sampai nomor 5 perhatikan baik-baik. Pancasila terdiri atas 5 sila, sila pertama sampai sila kelima. Di situ sudah ada bunyinya, silahkan kamu baca sendiri. Kemudian untuk menjelaskannya, sila pertama adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nilai moralnya apa? Ya, melaksanakan hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saling bersahabat meskipun beda agama, menghormati teman yang sedang berdoa, dan tidak mengajak bermain saat teman harus beribadah. Bisa dipahami untuk sila kedua. Sesama manusia, maksudnya apa? Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat tanpa membedakan suku, ras, dan budayanya. Menumbuhkan sikap tenggang rasa, menumbuhkan rasa saling menghargai. Sila ketiga, persatuan Indonesia antara kita sebagai warga negara dengan negara Indonesia. Maksudnya seperti apa ya? Cinta tanah air, rela berkorban untuk negara. Paham? Kemudian ada sila keempat. Sila keempat itu maksudnya adalah musyawarah. Intinya adalah musyawarah. Tujuannya apa untuk musyawarah? Musyawarah bertujuan untuk mencapai kata mufakat. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Itu sila keempat. Intinya adalah musyawarah. Musyawarah mufakat. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya apa? Pembangunan yang merata. Antara pembangunan di desa dan kota harus merata, jangan timpang tindih. Jika misalnya pemerintah hanya memfokuskan pada pembangunan di kota, maka pembangunan desa akan semakin terbengkalai, akan semakin tertinggal. Jadi pemerintah harus memikirkan pembangunan yang merata antara desa dan kota. Itu keadilan sosial. Kemudian lapangan pekerjaan yang luas. Untuk siapa? Ya, untuk kesejahteraan kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian ada keseimbangan hak dan kewajiban. Haknya kita apa? Kewajiban kita apa? Itu harus seimbang. Bisa dipahami, jadi nomor 1 sampai nomor 5 Bu Fitri sudah sebutkan. Khusus untuk nomor 5, itu yang bukan loh. Bukan dampak positif keberagaman sosial budaya. Kita sudah mempelajari tentang keberagaman sosial budaya. Nah, yang namanya keberagaman sosial budaya ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk nomor 5, kamu cari dampak negatifnya. Paham? Yuk lanjut, kita ke bahasa Indonesia nomor 6 sampai nomor 10. Kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama dan gagasan utama sebenarnya berbeda. Hampir sama tapi berbeda. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi gagasan utama atau pokok permasalahan yang dijadikan sebuah dasar paragraf. Sedangkan gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf atau kalimat inti dari kalimat utama. Intisarinya, dari kalimat utama, gagasan utama itu intisari. Kalimat intinya dari kalimat utama. Itu gagasan utama. Kalimat utama terletak di beberapa.
Sebuah paragraf itu memiliki kalimat utama. Nah, di sini yang namanya kalimat utama itu terletak di awal paragraf yang disebut deduktif, di akhir paragraf induktif, dan di awal serta dipertegas di akhir paragraf disebut paragraf campuran. Biasanya sebuah paragraf itu memiliki kalimat utama yang terletak di awal. Biasanya di awal. Tetapi bisa juga paragraf itu memiliki kalimat utama di akhir atau di awal dan dipertegas di akhir. Jadi yang pertama kamu lakukan adalah membaca. Oke, kemudian di sini ada ciri gagasan utama. Tadi sudah kalimat utama sudah kamu pahami, itu untuk mengerjakan nomor 6 sampai nomor 7. Sekarang nomor 8 sampai nomor 10 tentang ciri gagasan utama. Gagasan utama. Yang pertama adalah kalimatnya terfokus pada isi dan topik paragraf. Informasi yang disampaikan bersifat umum. Yang ketiga, berbentuk frase karena merupakan intisari dari kalimat utama. Nah, di sini yang namanya gagasan utama ya intisari dari kalimat utamanya. Jadi untuk yang nomor 8, gagasan utamanya berarti intisarinya. Maksudnya apa sih? Diceritakannya. Kemudian di situ nomor 9, kamu mencari kalimat utama dan gagasan pokoknya. Kamu baca terlebih dahulu. Dan nomor 10, kamu masih mencari gagasan utama. Ingat, gagasan utama merupakan intisari dari kalimat utama. Cari dulu kalimat utamanya, apakah itu di awal, di akhir, atau campuran awal dan dipertegas akhir. Kalau sudah, kamu cari intisarinya, maksudnya. Paham? Oke, jika sudah dipahami, kita masuk ke IPA untuk nomor 11 sampai nomor 15. IPA, kemarin kita sudah mempelajari tentang rangka tulang, otot, ya, masih ingat? Nah, sekarang adalah kelainan tulang. Yang pertama adalah kelainan kaki X, bentuknya X. Ini penyebabnya adalah bawaan sejak lahir. Cara mengatasinya bagaimana? Pada saat ibu mengandung, itu harus memperbanyak konsumsi sayuran dan minum susu yang berkalsium. Kemudian ada artritis, yaitu radang seni. Mengatasinya bagaimana? Membatasi makanan yang dapat memicu asam urat. Kemudian ada fraktura atau patah tulang akibat benturan atau cedera. Fraktura dibagi menjadi dua, fraktura tertutup dan terbuka. Untuk tertutup, itu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit, berarti di dalam kulit. Sedangkan fraktura terbuka, itu sampai menembus kulit. Jadi membuka sampai kulit, jadi kulitnya tulangnya itu keluar. Itu fraktura terbuka. Fisura itu retak tulang karena cedera. Perhatikan baik-baik bedanya antara fraktura dan fisura. Untuk fraktura itu benar-benar patah ya. Lihat gambarnya, patah tulang. Sedangkan fisura itu hanya sebatas retaknya saja. Fraktura dan fisura cara mengatasinya sama-sama dengan operasi penyambungan tulang. Jadi tidak bisa dibiarkan. Ya, bisa dipahami perbedaan antara fraktura dan fisura. Lanjut, dislokasi. Dislokasi adalah posisi tulang yang bergerak atau berubah karena cedera. Maksudnya apa? Pergeseran sendi dari kedudukan semula karena ligamen tertarik atau sobek. Ini posisi tulang yang bergerak atau berubah atau bergeser. Itu dislokasi. Kemudian ada kifosis. Kelengkungan yang terjadi pada punggung atas lebih dari 50 derajat. Maksudnya apa? Membungkuk. Ingat, Bu Fitri sudah memberitahu, jangan sampai kamu membaca atau menulis atau duduk dengan cara bungkuk. Nanti kelengkungan yang akan membungkuk. Ini lebih dari 50 derajat. Ini kifosis. Kemudian ada lordosis, melengkungnya tulang punggung ke arah depan akibat kesalahan sikap. Jadi ke depan banget. Jadi seperti ini. Ini lordosis. Kemudian ada osteomalacia dan takitis. Ini penyakit pertumbuhan tulang tidak sempurna.
yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Cara mengatasinya bagaimana? Ya, mengkonsumsi suplemen vitamin D, berjemur di matahari, makan makanan bergizi, olahraga teratur. Itu untuk mengatasinya. Kemudian ada osteoporosis, penurunan kepadatan tulang yang dipengaruhi oleh kemampuan tubuh melakukan regenerasi tulang. Osteoporosis biasanya terjadi pada usia yang lanjut usia, maksudnya usia tua atau lanjut usia. Cara mengatasinya bagaimana? Yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium, olahraga teratur. Ini osteoporosis. Biasanya pada orang-orang yang lanjut usia. Kemudian ada skoliosis, kondisi di mana tulang belakang melengkung seperti huruf C atau S. Melengkung seperti ini. Biasanya ini terjadi pada anak usia 10-15 tahun. Nah, ini usianya kalian. Jadi hati-hati pada saat kamu bersikap baik itu duduk, berjalan, kemudian tiduran, hati-hati. Ya. Biasanya pada usianya kalian itu ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Ya, cara mengatasinya bagaimana? Ya, olahraga teratur, menghindari sikap tubuh yang salah, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Tulang belakang lurus, jangan menceng-menceng, apalagi kalau sambil tengkurap itu jangan. Oke, kita lanjutkan. Ada atrofi. Nah, ini kelainan otot ya. Jadi tadi ada kelainan tulang dan ini kelainan otot. Kelainan otot atrofi, pengecilan ukuran otot karena otot kurang digunakan untuk beraktivitas. Biasanya terjadi karena kelumpuhan. Perhatikan baik-baik. Ini otot normal. Nah, akan mengecil jika kita jarang menggunakan untuk beraktivitas. Nah, ini kan mengecil. Atrofi itu lawannya hipertrofi. Hipertrofi sama-sama kelainan otot. Bedanya jika atrofi itu mengecil, hipertrofi itu membesar ototnya. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus. Biasanya terjadi pada binaragawan. Oh, ototnya gede. Begitu. Cara mengatasinya bagaimana? Melatih otot sewajarnya, mengurangi aktivitas. Atrofi dan hipertrofi sama-sama kelainan otot. Jadi berhati-hati pada otot kalian. Kalau malas digunakan ya akan menjadi kecil atrofi. Jika terlalu sering menggunakan otot, terlalu melatih otot, ya nanti akan menjadi besar dan akan menjadi hipertrofi. Paham? Kita lanjut, ada stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Cara mengatasinya bagaimana? Ya, gunakan bantal yang tepat, tidur di kasur yang kokoh, hindari tidur tengkurap, hindari tidur di ruang terbuka. Jika sudah terjadi seperti itu, ledakan ketegangan leher dengan peregangan sederhana sebelum tidur. Kemudian ada tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani yang bisa tertular melalui besi yang berkarat, luka obat suntik, atau proses tato yang kurang steril yang menyebabkan otot menjadi kejang. Cara mengatasinya bagaimana? Ya, perawatan luka, suntikan anti tetanus, antibiotik, obat penenang, obat magnesium sulfat, dan beta blocker, serta vaksin tetanus. Kemudian ada tendonsitis, radang atau infeksi pada tendon, penghubung otot dan tulang karena kegiatan fisik yang berlebihan. Cara mengatasinya yaitu dengan fisioterapi atau konsumsi obat anti nyeri. Di bagian sini, tendonsitis atau tendinsitis sama. Jadi ini penghubung otot dan tulang itu mengalami radang atau infeksi. Paham? Yuk, kita bahas. Nomor 11. Melengkungnya tulang punggung ke arah depan akibat kesalahan sikap. Berarti tulang punggung ke depan. Apa?
Betul. Ingat melengkungnya tulang punggung ke arah depan akibat kesalahan sikap. Jadi terlalu ke depan sekali. Ini tulangnya terus ke depan. Kemudian seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas dan setelah diperiksa dan menggunakan sinar X tampak seperti gambar. Itu gambarnya tulang ya, tulang patah. Nah, kamu sudah tahu kalau tulang patah itu apa. Nah, kemudian nomor 13, upaya menjaga kesehatan tulang adalah kecuali. Tadi sudah disebutkan cara menjaga kesehatan tulang itu seperti apa. Ini yang kamu cari adalah kecuali. Oke, kemudian nomor 14, kelainan pada tulang berupa penurunan massa tulang. Massa tulang berarti pada usia tua atau lanjut usia. Pasti kamu sudah tahu. Kemudian Taufik Hidayat, seorang pemain bulu tangkis bertaraf internasional dari Indonesia, pernah mengalami dislokasi. Kamu cari dislokasi tadi apa? Nah, yang dimaksud dengan dislokasi di situ ada. Sudah dibaca baik-baik, sudah dicari jawabannya. Sekarang masuk IPS nomor 16 sampai nomor 20. Oh, maaf. Indonesia memiliki beberapa sebutan. Maritim, agraris, nusantara, kepulauan. Di situ sudah ada. Sekarang yang perlu dipahami adalah Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia itu negara yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan. Potensi dari negara maritim ini yang wilayahnya berupa lautan, yang pertama adalah sebenarnya berpotensi menjadi perikanan. Potensi perikanannya itu sangat besar, tetapi belum menjadi prioritas komoditi. Mengapa? Karena pengetahuan jejaring pemasaran kurang. Jadi para nelayan itu belum mengetahui, belum berpengalaman tentang jejaring pemasaran. Cara jualnya seperti apa? Maksudnya yang ditandai dengan belum optimalnya pengolahan dan pemasaran produk perikanan. Jadi hanya dipancing kemudian dijual, tetapi mereka belum mengetahui untuk mengoptimalkan perikanan ini seperti apa. Jadi mereka cuma memancing kemudian dijual, udah selesai, dapat uang. Padahal di situ ada pengolahannya. Pemasarannya seperti apa? Pemasarannya bisa keluar negeri, pengolahannya. Kemudian ada pariwisata, pantai, ya kan? Kalau laut ada pantai, kemudian bisa juga beberapa jenis olahraga di laut, ya kan? Itu sebagai menjadi tempat pariwisata. Kemudian transportasi melalui pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta Utara, Pelabuhan Bagaheni di Lampung. Maaf, itu ada tanda miring ya. Kemudian ada Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur. Sekarang perhatikan nomor 16. Indonesia adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan, sehingga disebut sebagai negara sudah tahu, nggak usah, tidak perlu disebutkan. Kemudian nomor 17, potensi yang bisa didapat dari luasnya perairan di Indonesia seperti di bawah ini, kecuali, ingat perairan, perairan, lautan perairan, potensinya apa saja, kecuali, ya. Ingat kecuali. Nomor 18, perikanan merupakan salah satu sektor pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Hingga saat ini, sektor perikanan belum menjadi prioritas. Nah, penyebabnya apa? Mengapa perikanan belum menjadi prioritas? Tadi sudah Bu Fitri jelaskan. Kemudian nomor 19, kejayaan bahari bangsa Indonesia di masa lampau harus memotivasi kita agar kita bisa apa? Ya kan? Agar kita bisa apa? Sudah tahu jawabannya? Sudah harusnya. Nomor 20. Di bawah ini pelabuhan yang terletak di Provinsi Lampung. Tadi sudah Bu Fitri jelaskan yang di Lampung itu pelabuhan apa. Sudah, sekarang SPDP. Komik. Siapa yang di sini suka komik?
Bu Fitri juga suka komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks atau kata-kata disajikan dalam gelembung-gelembung atau balon kata yang diserasikan dengan gambar adegan komik. Fungsi teks dalam komik adalah satu, menjelaskan gambar, melengkapi gambar, memperdalam penyampaian gambar. Nah, sampai sini nomor 21 sampai nomor 23 harusnya kamu sudah tahu jawabannya. Dari sini kamu sudah tahu jawabannya, sudah dijawab. Oke, kita lanjutkan. Langkah pembuatan komik. Yang pertama adalah perumusan ide cerita dan pembentukan karakternya. Yang pertama harus kamu merumuskan ide ceritanya dan bentuk karakternya. Kemudian tentukan wataknya. Jadi perumusan ide cerita sama bentukan karakter jadi satu ya. Kemudian yang kedua adalah tentukan wataknya. Ketiga, tentukan temanya. Setelah wataknya, temanya seperti apa, kemudian baru melanjutkan ke kerangka. Setelah kerangka, baru membuat cerita. Mengapa harus ke kerangka dulu? Agar pada saat pembuatan cerita itu agar lebih mudah. Kemudian setelah membuat cerita, baru tuangkan dalam gambar. Dan yang terakhir, gambarlah kronologi ceritanya. Perhatikan baik-baik gambar. Perhatikan komik yang di samping nih. Nah, di sini ini namanya balon kata. Di sini ada gambar orang, kemudian memakai merah putih. Ini juga balon katanya ada. Kemudian ini ada bendera merah putih. Nah, komik di samping itu bertema upacara bendera atau upacara di sekolah. Sudah bisa dipahami nomor 24 sampai nomor 25 harusnya sudah bisa kamu kerjakan. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Fitri sudah menjelaskan dalam satu hari ya. Jadi subtematika sudah selesai dari pertama kali pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Pada subtematika sudah Bu Fitri jelaskan dan Bu Fitri sesuaikan dengan soal yang ada di lembar kerjamu. Sudah bisa dipahami? Jika sudah bisa dipahami, untuk evaluasi silahkan kamu kerjakan nomor 1 sampai nomor 25. Tuliskan pilihan gandanya saja. Yang halaman 109, evaluasi subtematika, jangan lupa hari dan tanggalnya di buku putih. Paham? Jika sudah bisa dipahami, Bu Fitri akhiri, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye.